Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Beni Waktu. Guys, kebetulan hari ini saya ketemu dengan orang luar biasa banget guys. Oke guys, sekarang kita tanya-tanya beliau. Tip-tipnya kok beliau bisa sukses di bisnis yang luar biasa ini guys. Oke guys, cekidot. Nah guys, kebetulan hari ini kebetulan di Hotel Empire kita lagi ada suatu acara yang sangat luar biasa, dan saya kebetulan hari ini ketemu dengan orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah pendeta. Apa ya, kalau pendeta itu apa di sana? Kalau kita di Muslim kan ustaz. Kalau di pimpinan umat. Pimpinan umat, beliau namanya adalah Pak Arnold guys. Dan di sini juga ada seorang ustadz guys. Namanya Ustadz Salman dari Surabaya, dan beliau dari Lumajang guys. Nah guys, saya pengen tanya di sini dulu dari Pak Arnold. Nah Pak Arnold, di bisnis ini apa sih yang Pak Arnold lihat? Kok Pak Arnold maunya jalani di bisnis ini? Ya. Pertama karena background saya itu adalah seorang pengusaha. Lalu modal risiko tinggi, pusing juga. Pas COVID ini omsetnya lagi anjlok saja. Buat bayar karyawan nggak bisa. Nuntut bayar karyawan aja. Dan pada saat yang sama ada juga yang menawarkan saya dengan bisnis dari sini. Setelah saya pelajari, saya datang ke kantornya, saya ketemu ownernya, lalu interview beberapa kantor lain, lain produk. Wow, ini bagus ini. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, saya sukanya kenapa? PTBS ini yang saya jalankan hari ini yang membuat banyak orang juga mengantarkan orang berhasil cepat, termasuk saya ini 3 bulan sudah dapat beberapa motor, satu mobil juga. 3 bulan guys, dapat beberapa motor, dapat mobil juga. Iya, itu ada satu hal yang membuat beda sekali dari bisnis pada umumnya. Kalau di luar sana, para pengusaha itu kalau mau bisnis, dia ngomongnya bagaimana dia bisa sukses di dunia ini, tidak pernah pikir yang lain, untuk diri sendiri dan di dunia ini. Tapi di PTBS justru mengajarkan yang terbalik. Anda cari dulu yang akhirat, baru yang dunia. Jadi kalau kita cari yang akhirat, dunia dan akhirat, kita dapat dua-duanya. Jadi disitulah yang membuat saya sebagai backgroundnya juga untuk mengajarkan umat bagaimana dia bisa sukses dunia dan juga bisa sukses akhirat. Salah satu bisnis yang cocok ya PTBS ini. Sekarang perbedaannya Pak. Kalau kita mau buat usaha di luar, usaha konvensional kayak Pak Arnold, itu butuh modal berapa? Gini, kalau di usaha konvensional, kalau Anda mau memulai sebuah usaha, itu faktor utama yang menentukan kamu punya modal berapa. Termasuk saya ini. Kalau saya 200 juta bisa nggak? Itu jauh. Saya ini contohnya modalnya 1,4 miliar aja masih jauh. 100 juta belum bisa buat usaha. Tidak bisa Anda menjadi 500 juta. 500 juta masih pas-pasan aja sih. Pas-pasan aja. Berarti harus minimal 1,5 miliar setengah. Iya. Kayak saya kembangan usaha yang saya jalankan sebelum saya jalankan PTBS ini 1,4 miliar. Itu ada gambarannya nggak? Kalau saya modal 1,4 miliar, saya 1 tahun nanti akan dapat apa? Ada gambarannya nggak? Sebenarnya kalau dalam keadaan normal itu bisa saja sih ada gambarannya. Tetapi dilihat dari tingkat profitnya itu jauh sekali kalau kita jalankan dari sini khususnya PTBS ini.
profitnya itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Lalu sebetulnya kalau orang sadar itu ya, dia lihat dia profesional dibanding dengan PTBS. PTBS ini bisnis tanpa modal, tanpa risiko, lalu untung besar, waktunya untuk berhasil cepat. Berarti sangat jauh dengan kayak langit dan bumi sama berbanding terbalik dengan bisnis konvensional di luar sana. Nah, sekarang Pak Arnold, pesan-pesan Pak Arnold untuk di luaran yang masih ragu dengan bisnis ini, pesan-pesannya apa? Ya, yang masih mikir, nggak punya modal, terus ini bisnis beneran, jangan-jangan bisnis kaleng-kaleng. Kan itu bisa aja dapat reward itu mereka renta. Iya. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang hari ini ditawarin dari sini itu masih ragu, Anda pelajari banyak buku. Ya, salah satunya bukunya konsultan keuangan terbaik dunia, Robert T. Kiyosaki. Beliau itu menyarankan di buku beliau yang tebal itu intinya cuma satu kalimat. Hari ini kalau Anda mau kaya, Anda tidak punya apa-apa, Anda ingin kaya, Anda tidak ada pilihan lain. Anda hanya bisa masuk lewat direct selling. Nah, masalahnya ini di Indonesia ini orang ngomong direct selling itu kan masih awam banget. Saya ini 15 tahun di Jepang. Jadi kalau orang Jepang itu 60% dia masuknya lewat direct selling. Anda lihat Jepang sekarang menjadi negara ekonomi maju di dunia. Kenapa? Dia 60% rakyatnya dulu masuknya lewat direct selling. Sekarang setelah dia sudah sukses, dia sudah kaya, dia kembangkan bisnis-bisnis lain yang membuat asetnya tambah banyak. Nah sekarang saya kembali nih, teman-teman yang di luar sana, kalau Anda masih ragu, Anda pelajari dulu, jangan baru ditawarkan. Mungkin yang menawarkan Anda itu kurang memahami tentang direct selling, Anda langsung negative thinking, langsung tidak respect. Sebetulnya itu keputusan yang keliru. Jadi cara cepat untuk orang yang biasa-biasa saja, yang sekolahnya pas-pasan, modal pas-pasan, pengalaman bisnis. Ini saya bangga jadi SD. Yang pengalaman bisnisnya pas-pasan, Anda mau jadi orang sukses, tidak ada cara lain. Satu cara tuh, Anda masuklah lewat direct selling. Direct selling hari ini yang paling tepat dan benar dan terbukti itu PTBS Jawa. Thank you Pak. Jadi guys, pesan dari Pak Arnold tadi, kalau kita mau sukses, kita belajar dari orang luar, orang Jepang, masuk dari direct selling. Guys, tadi ada seorang pendeta guys. Sekarang saya tanya ada seorang ustadz juga guys. Mungkin kalau di luaran banyak yang cekcok antara agama di bawah-bawah. Ada yang ini, ada yang ini. Nah, ini kita beda agama, duduk santai, fan wae. Nah. Agamamu, agamaku guys. Jangan agama dibenturkan guys. Urutan perut nggak ada urusannya sama agama guys. Nah sekarang saya mau tanya seorang Ustadz Salman Al-Farisi. Apa alasannya Ustadz untuk gabung di bisnis ini? Alasannya kemarin itu awal-awalnya bukannya orang di luaran bilang, wah ini mah bisnis bohongin orang, bisnis ngibulin orang, kayak gini jaringan itu haram. Nah, pandangan dari Ustadz Salman Al-Farisi apa kok mereka bilang jaringan itu haram? Haramnya itu di mana kira-kira? Begini ya, kalau kita bicara tentang sebuah bisnis atau usaha, itu yang kita lihat semuanya pasti itu yang kita lihat model atau marketing plan-nya. Nah, banyak bisnis jaringan ini orang mengatasnamakan network marketing, tapi sejatinya dia investasi. Dia sejatinya bukan bisnis network marketing. Seperti contoh nih ya, jangan sampai diikutin orang nawarin bisnis, ini bisnis bagus, produknya nggak ada. Investasi sudah money game. Namanya di agama manapun namanya permainan uang udah pasti diharamkan. Terus ada produknya, tapi harganya luar biasa tinggi. Contoh sisir harga 3 juta, nggak mungkin. Itu namanya money game, pasti permainan uang. Tapi di PTBS ini luar biasanya, kita ini kalau kita bandingkan dengan bisnis konvensional ya,
nggak usah lah lihat rewardnya, nggak usah lihat orang yang sukses dulu, tapi kita lihat dari apa ya, fundamental terdasar dulu. Yang pertama ya, kapan kita dibayar, syarat apa untuk dibayar, modalnya berapa kali, dan bagaimana, itu ada level apa tidak itu. Nah, yang pertama nih, kapan kita dibayar? Di PT BES, omset sekecil dan sebesar apapun sehari kita dibayar. Berarti Ya, itu benar kata Rasulullah SAW, ya dan biatin. Setelah memasukkan omset, kita dibayar oleh perusahaan, nggak nunggu sebulan setengah. Sebelum bayarlah. Nah, bayarlah upah sebelum keringat turun. Keringatnya. Yang kedua, bukan hanya cepat dibayar, tapi syaratnya bagaimana? Tanpa syarat. Nggak ada syarat, nggak ada target dan lain sebagainya. Yang penting Anda omset berapapun, besok tetap dibayar. Betul. Nah, yang ketiga, modal berapa yang kita keluarkan? Saya pasti sarankan kepada semua mitra saya, berapapun uang yang Anda keluarkan, lihat bisnis ini jangan bukan pas rupiahnya, enggak. Akan tetapi, nih yang pertama, berapapun Anda yang keluarkan, uang yang Anda keluarkan ini, nanti langsung mendapatkan keuntungan 50% jauh lebih tinggi dari apa yang kita keluarkan. Makanya kita itu mau bergabung di bisnis ini, Man. Dan juga perusahaan ini luar biasa. Go berkah no ribanya, di tahap awal aja kita sudah dikasih keuntungan 50% sama perusahaan. No ribanya ketika kita sudah menjalankan bisnis ini, boleh dicek bonusnya Mas Benny, luar biasa, bonusnya pendeta ya, luar biasa, nggak ada potongan sekecil apapun, bahkan kita ditambahi per bonus ketika kita ditransfer, ditambahi Rp1 oleh perusahaan, luar biasa. Jadi saya ini benar-benar, wah ini harus gaspol. Tapi kalau boleh tanya, jalanin ini sudah berapa bulan? Udah dapat apa aja? Saya sih sebetulnya belum dapat reward ya, belum dapat reward karena begini, orang menjalankan bisnis. Kan sudah dapat. Yang masuk ke rekening sudah dapat. Oh iya, maksudnya reward yang kayak motor, mobil, Pajero. Kalau bonus ya alhamdulillah sudah bisa, ya sudah bisa melunasi hutang BRI saya. Alhamdulillah. Itu jauh lebih tinggi, karena apa? Di agama manapun saya yakin rumah segede ini nggak bakal dibawa ke kuburan. Oh iya betul. Kan Betul. Kan dibawa ke kuburan kan. Itu yang katanya adik saya ya kan ini kemampuan. Betul. Terus thank you banget Ustaz. Nah, saya pengen tanya dengan orang yang sangat luar biasa banget. Menginspirasi saya guys. Beliau adalah seorang ustadz juga guys. Guru ngaji. Lah kalau saya mantan pemegang palu. Apa itu? Kuli batu kalau saya. Nah, tapi hari ini alhamdulillah sudah gak dipandang orang sebelah mata lagi. Karena luar biasa. Rewardnya luar biasa. Tat, dulu gabung di sini, siang ngajak siapa tuh? Dan apa yang dia janjikan waktu ngajak itu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan sahabat saya yang luar biasa, ya, yang jarang-jarang ada profesi seperti Mas Benny. Masya Allah beliau tulus membantu mitra-mitranya, Masya Allah. Sampai iri saya. Karena perjuangan beliau saya lihat di mana-mana ada beliau online, mobile ini, di sana-sana yang mobile. Ya. Baik, jadi profesi saya ini guru ngaji ya, alhamdulillah sudah punya 4 rumah Quran, tahfidz ya. Luar biasa. Saya bergelut di Al-Quran itu sudah lama. Aktivitas saya dari subuh sampai jam 8 malam, bahkan sampai jam 9 malam. Tidak ada aktivitas yang lain kecuali sibuk di situ. Nah, dengan kesibukan itu bagaimana bisa jalanin? Gimana bisa jalanin bisnis ini? Oke, saya jawab satu persatu dulu Pak Benny. Jadi memang benar apa kata Pak Benny ya. Pertama, siapa yang mengenalkan bisnis ini? Saya dikenalkan bisnis ini oleh orang yang luar biasa, namanya Ustadz Ilizam. Wih, keren. Ustadz Ilizam menawarkan bisnis ini dengan tawaran jika kamu bergabung di bisnis ini maka kamu akan memiliki mobil kurang dari 1 tahun. Luar biasa. Saya 11 tahun kerja ya di orang lain itu belum bisa punya mobil. Jangankan punya mobil, nyetir aja belum bisa kayak gitu. Apalagi bisa beli mobil kan gitu. Apalagi guys, di luaran banyak orang naik mobil tapi nggak malu berzina sama ibunya. Betul. Nah, akhirnya saya ditawarkan bisnis ini.
Saya tanya, apakah emang kamu sudah punya mobil? Belum dapat mobil, belum. Nah terus gimana aku percaya kayak gitu. Betul. Karena ini sahabat saya yang menyampaikan informasi, maka saya harus tetap optimis, positif. Karena teman saya yang menyampaikan informasi, maka saya bertanya, kalau gitu, kalau saya kepingin tahu siapa yang sudah dapat mobil, maka di mana saya harus mencarinya? Harus datang ke seminar katanya. Betul. Saya alhamdulillah datang ke seminar, ditawarkan bisa dapat mobil kurang dari 1 tahun. Nah, akhirnya saya datang ke seminar. Di depan seminar tuh banyak sekali mobil-mobil berjejer, tulisan Sinergi Mokes anti riba. Tapi mobil Benny belum ada waktu itu. Waktu itu gak ada. Nah, saya datang itu ngelihat warnanya ada yang hitam, merah, putih, sesuai seleranya masing-masing. Betul. Di situ hati saya tergetar. Oh ya Allah, ternyata sudah ada yang dapat di Surabaya ini. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi banyak sekali. Saya pegang mobil itu, saya afirmasi. Oh ternyata ada yang sudah dapat. Berarti saya bisa dong dapat mobil ini kan gitu. Gemetar hati saya dan gabung di sini sudah berapa lama gabung di sini? Saya gabung 2019. Gabung 2019 akhir kira-kira ya. Sampai hari ini sudah dapat apa aja? Nah, alhamdulillah dipotong pandemi ya, hampir 5 bulan tidak ada aktivitas waktu itu ya. Saya sudah mendapatkan baru 4 motor, 1 mobil. 4 motor guys, 1 mobil. Dengan kesibukan mulai subuh sampai jam 8 malam. Nggak ada waktu. Beliau berada di Rumah Tahfidz Quran. Kesibukan dari habis subuh sampai jam 8 malam. Tapi dari tahun 2019 sampai hari ini 4 motor 1 mobil. Di luaran guys, banyak orang yang selingkuh sama tetangganya dikucilkan. Tapi hari ini banyak orang di luaran selingkuh sama ibunya dibanggakan. Kenapa? Karena dosa riba terkecil adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Saya Benny dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba.